Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmatnya yang sangat banyak, yang pada malam hari ini juga Allah berikan kita nikmat dapat duduk di majelis ilmu setelah kita melaksanakan salat maghrib berjamaah di masjid yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita menggunakan kitab Al-Wajiz, yang mana kita masih berada di Kitabul Buyu', pembahasan tentang jual beli, yang kita pada pertemuan yang lalu masuk ke pembahasan tentang komoditi atau komoditas-komoditas ribawi, yang mana kita ulangi sedikit saja dulu agar pembahasannya menyambung. Jadi di sini al-mu'allif hafizahullah taala memberikan klasifikasi riba, ya. Riba yang dijelaskan mu'allif di sini itu riba yang berkaitan dengan jual beli. Adapun riba secara umum kemarin sudah kita sebutkan, riba secara universal itu kurang lebih dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama riba qard atau riba dain, riba utang piutang. Kemudian kedua riba buyu', ya, riba bai yang kita bahas ini. Kemudian yang ketiga yaitu kemarin adalah riba syafa'ah. Yang kurang lebih singkatnya riba qard itu utang piutang, ya. Ketika utang sekian dibayar dalam tempo waktu beberapa bulan tapi yang dikembalikan lebih banyak, maka itu termasuk riba. Itu termasuk riba karena tidak sama. Kemudian yang ketiga dulu riba syafa'ah, yaitu ketika seseorang memberikan kita sesuatu karena kita sudah menolong dia atas hal yang dia perlukan, ya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi mengatakan, man syafa'a li akhihi syafa'atan fa ahdalahu hadiyatan 'alaiha faqabilaha faqad ata baban 'aziman min abwabir riba. Barang siapa yang memberi syafaat kepada saudaranya, kemudian saudara tersebut memberi hadiah kepada yang memberi syafaat atas perbuatannya, atas syafaatnya dia, maka dia telah terjatuh ke dalam sebuah riba, sebuah pintu riba yang besar. Ya, sederhananya ketika misalkan kita mempunyai posisi di suatu tempat atau lembaga, kemudian kita minta, ada orang tetangga kita misalkan, ya, minta bisa kerja di tempat itu, ya. Kemudian kita usahakan orang ini, tetangga kita ini melalui HRD dan sebagainya, dan akhirnya dia terima kerja. Dan keterima kerjanya karena memang dia bisa. Bukan dia tidak bisa terus akhirnya dimasukkan ke situ. Dia memang bisa, cuman butuh orang dalam untuk membantu memperlancar. Kemudian akhirnya dia diterima kerja, kemudian setelah gaji pertama tetangga yang ngasih sesuatu ke orang yang sudah bantu dari lima, ini termasuk riba. Ya, maka kata para ulama sebaiknya tidak usah diterima. Ya, dikembalikan saja. Karena ikhlas kita menolong orang tersebut. Kemudian kita ke pembahasan inti, yaitu riba pada jual beli yang disebutkan oleh mu'allif. Riba pada jual beli terbagi menjadi 2. Halaman 671. Jadi riba nasi'ah dan riba fadl. Ya. Riba nasi'ah singkatnya ketika 2 jenis barang, ya, ditukar tapi salah satu dari barang terlambat ngasihnya. Ya. Riba nasi'ah ini contoh simpelnya adalah nuker emas misalkan. Saya punya emas 1 gram ditukar dengan emas 1 gram dalam bentuk perhiasan.
maka secara hukum dia harus diserahkan bareng. Tidak ada yang telat nyerahkan. Si A bawa emas, si B bawa emas, A ngasih, B ngasih. Nah, kapan terjadi riba nasi'ah? Riba nasi'ah ketika si A ngasih ke B, si B belum ngasih. Ngasihnya nanti sore. Nah, ini terjatuh di riba nasi'ah. Ada salah satu pihak yang terlambat ngasihnya. Meskipun terlambatnya itu sederhana. Ya, contoh misalkan tuker emas misalnya tadi, emas 1 gram yang batangan ditukar 1 gram perhiasan. Pas yang A ngasih 1 gram batangan, yang B, aduh, kebelet misalkan. Atau mau buang dahak dulu misalkan. Pindah tempat akhirnya, keluar dulu. Nah, kayak ini beberapa detik saja, itu sudah termasuk riba nasi'ah karena dia tidak memberikannya secara bersamaan di majelis. Ya. Bersamaan di sini tidak harus seperti di detik yang sama ya. Jadi harus kita hitung kudu bareng iki misalkan. Terima langsung enggak? Ya pokoknya di satu tempat yang sama jangan berpindah dulu. Nah kayak itu kalau dia telat ngasihnya maka termasuk riba nasi'ah. Harus saat itu juga. Adapun riba fadl, ya, riba fadl yaitu tidak sama, ya, tidak sama kuantitasnya, tidak sama kuantitasnya. Misalkan tadi yang satu ngasih 1 gram emas batang, kemudian yang satu ngasih 1 gram emas bentuk perhiasan. Oh enggak, yang satu ngasih 2 gram emas bentuk perhiasan. 1 gram tukar 2 gram, meskipun beda bentuknya, kalau ditukar tidak boleh, ya, karena dia beda. Nah ini termasuk riba fadl. Salah satunya lebih. Jadi intinya riba nasi'ah terlambat ngasih, riba fadl tidak sama. Sekarang apakah barang riba itu semua hal? Ya. Apakah semua hal yang diperjualbelikan itu adalah barang riba? Maka tidak. Ya. Riba tidak berlaku kata mu'alif kecuali pada 6 jenis barang yang sudah ditegaskan. Jadi riba itu hanya berlaku hukum-hukum riba pada 6 komoditas saja. Sebagaimana hadis Ubadah bin Samit, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi." Emas dengan emas. Pertama emas. Wal fiddatu bil fiddati. Perak dengan perak. Wal burru bil burri. Ya, gandum halus dengan gandum halus. Komoditas ketiga. Wasyairu bisyair. Asyair ini kalau di sini mu'alif penerjemah menerjemahkannya dengan gandum, mungkin yang lebih tepat jelai ya, jelai atau barley lah. Mungkin bisa di searching saja. Itu memang mirip bentuknya. Ini yang komoditas keempat. Jelai lah, kita sebut jelai saja. Yang kelima, wat tamru bit tamr. Kurma dengan kurma. Kemudian yang keenam, wal milhu bil milhi. Garam dengan garam. 6 komoditas ini kalau mau disaling barter, ya, maka harus mithlan bimithlin, harus sama, sawaan bisawain, harus sama, ya. Pokoknya harus sebanding dan harus sama. Ya dan biadin, dan harus tunai. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, tapi jika berbeda jenis, barternya beda jenis, fabi'u kaifa syi'tum, maka juallah sesukamu idza kana yadan biyadin, apabila tunai dengan tunai. Dengan demikian, apabila terjadi barter barang yang sejenis dari 6 jenis barang ini, yaitu emas tukar emas, kurma tukar kurma, maka haram kalau ada yang lebih satu sama lain atau terlambat ngasihnya. Contoh yang tadi. Atau kita pakai contoh lain. Saya punya 1 kilogram kurma. Kemudian orang B punya 1 kilogram kurma. Maka kalau mau barter harus A ngasih B, B ngasih E dalam satu waktu. Oke, ini biar tidak terjatuh pada riba nasi'ah. Kalau riba fadl itu saya punya 1 kilogram kurma ditukar 2 kilogram kurma. Sama-sama kurma. Maka kalau ditukar terjadi riba fadl. Kuantitasnya tidak sama. Pertanyaannya, kalau kualitas kurmanya berbeda gimana? Misalkan yang ini kurma kualitas tinggi lah. Ya. Apa kurma yang mahal apa biasanya?
Ajwa ya, yang warna hitam itu ya. Yang kurma Nabi katanya. Anggaplah itu 1 kilo, ditukar sama kurma yang biasa itu, yang kurma apa? Sukari misalnya. 2 kilo. Apakah boleh? Kan kualitasnya ajwa lebih mahal nih. Ajwa 1 kilo, sukari 2 kilo. Apakah boleh? Tidak boleh. Harus sama. Kalau itu terjadi, maka akan terjadi riba fadl. Kuantitasnya tidak sama. Jadi tidak peduli kualitasnya. Tidak peduli kualitasnya. Kalau itu sama, kita lihat di sini. Harus sama, baik dalam hal timbangan maupun takarannya tanpa memperhatikan kualitasnya bermutu atau jelek. Jadi contoh tadi juga, emas 1 gram 19 karat sama emas 1 gram 24 karat, yaitu harus ditukarkan sama-sama 1 gram. Nggak boleh, oh ini cuma 19 karat, berarti 1/4. Karena saya ngasih emas yang 1 gram ini 24 karat. Kalau tukar apakah terjadi riba? Iya, terjadi riba. Jadi tidak peduli beda kualitas. Tidak boleh terjadi. Karena itu barternya terjatuh ke dalam riba. Sekarang pertanyaannya, apakah cuma 6 ini saja? Apakah cuma pada emas, perak, gandum, jelai, kurma, sama garam saja? Apakah 6 ini toh? Berarti beras ora. Berarti apa contoh yang lain? Minyak goreng enggak berarti. Maka para ulama berbeda pendapat di sana. Ya, khilaf yang panjang. Intinya, singkatnya adalah akhirnya ulama membuat ilah, membuat jenis, membuat ilah, sebab. Kenapa kok Nabi nggak bolehin emas sama emas, perak sama perak? 2 komoditas pertama. Karena emas sama perak pada zaman Nabi dulu sebagai alat tukar. Ya. Dirham sama dinar kan dulu alat tukar di zaman Nabi. Maka akhirnya ulama membuat kias sebab, oh berarti nggak cuma emas sama perak. Semua yang zaman sekarang menjadi alat tukar yang resmi, maka itu termasuk ke dalam komoditas riba. Ya. Nggak harus pakai emas, bener-bener emas. Nggak harus pakai dinar sama dirham lagi. Ya. Apalagi sekarang berseliweran di status-status orang jual dinar, dirham, Masya Allah. Harganya lagi, Masya Allah Pak ya. Jadi intinya, ulama membuat ilah yang pertama, yang dicocokkan dengan zaman sekarang, itu semua jenis alat tukar. Rupiah, dolar Singapura, misalkan ringgit, itu termasuk dalam komoditas ribawi. Ini ilah atau sebab. Kemudian ilah kedua, itu 4 sisanya. Kan tadi emas, perak, gandum halus, jelai, kurma, sama garam. Nah, 4 sisanya, gandum, jelai, kurma, garam, ini masuk ilahnya, sebabnya yaitu makanan yang bisa ditaker. Ditaker maupun ditimbang, boleh sama saja. Baik itu dalam bentuk volume ataupun dalam bentuk berat. Pokok itu makanan yang bisa ditimbang, maka itu termasuk komoditas ribawi. Enggak cuman kurma tok, berarti minyak goreng juga, berarti daging juga. Ya. Ini semua masuk di sini. Nah, ulama Syafi'iyah lebih beda sendiri. Ulama Syafi'iyah yang qaulul jadid, yang perkataan terbaru, itu mengatakan semua jenis makanan masuk riba. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih pokoknya ilahnya itu 2. Pertama, alat tukar emas sama perak, ilah dari emas sama perak. Kemudian ilah 4 sisanya yaitu makanan yang ditaker atau ditimbang, liter maupun kilogram. Semua makanan yang ditakar atau ditimbang, maka dia masuk jadi komoditas ribawi. Dan itu harus sama. Ya. Contoh, kita ambil contoh lah. 1 kilogram bawang goreng kalau mau ditukar tidak riba harus dengan 1 kilogram apa Pak? Harus ditukar dengan apa? Contohnya bawang goreng. Apa biasanya? Minyak misalkan. 1 kilogram bawang goreng ditukar dengan 1 liter minyak. Sekarang pertanyaannya, kalau jenis barangnya beda gimana?
Apakah tetap harus sama kayak emas tukar emas, perak tukar perak, kurma tukar kurma? Di sini Nabi tadi mengatakan, fa idza talafat hadil asnaf. Kalau jenisnya itu berbeda, fabi'u kaifa syi'tum, maka jual sesukamu, tapi syaratnya harus tunai. Jenisnya sama. Kalau jenisnya berbeda. Jenis atau? Jenis itu wujudnya. Emas sama emas jenisnya sama. Emas sama perak jenisnya sama. Kurma sama kurma jenisnya sama. Apa contohnya jenisnya berbeda? Emas tuker sama perak. Jenisnya sama enggak? Beda. Jenisnya, wujudnya harus beda. Tapi emas sama perak, ini yang sama apanya? Sebabnya. Dua-duanya sama-sama alat tukar. Ya. Jadi mereka beda jenis sama ilah, sama sebab. Bagaimana hukumnya kalau beda jenis tapi sama sebab? Boleh beda ukuran, boleh beda kuantitas, tapi tetap harus tunai. Ya. Kita ulangi pelan-pelan ya. Kalau jenisnya sama, emas sama emas, perak sama perak, kurma sama kurma, podo bentuknya, maka harus sama kuantitas dan harus tunai. Tapi kalau jenisnya beda, tapi masih satu sebab, contohnya emas sama perak atau emas sama rupiah misalkan. Emas jenisnya emas. Sebabnya apa? Ilahnya emas ini. Alat tukar. Rupiah jenisnya beda nggak sama emas? Beda. Sebabnya sama tidak? Sama-sama alat tukar. Kalau kita tukar 1 gram emas, apakah harus dengan 1 rupiah? Tidak, boleh beda. Boleh rupiahnya, sekarang berapa Pak 1 gram? Masya Allah, ngikutin semua ya. 2.727.000. Mungkin nanti habis isya sudah naik lagi. 1 gram 2.700.000 rupiah. Kok tidak sama? Boleh. Karena jenisnya beda, tapi karena dia satu ilah, maka harus tunai. Enggak boleh beli emas, napa? Bayarnya nanti sore. Boleh. Ya, harus satu tempat. Harus tidak boleh ada yang terlambat ngasihnya. Ini, ya. Transfer nanti kita bahas. Transfer boleh, tapi saat itu juga orang yang beli ke kita nggak boleh pergi dulu sebelum masuk rekeningnya, uangnya. Karena transfer dihukumi sama kayak masuk ke kita. Masuk ke kantong kan zaman dulu masuk kantong. Kalau sekarang masuk ke rekening. Asalkan ketika transfer orang itu jangan pergi dulu. Pastikan dulu sudah masuk belum. Kan biasanya ada yang jeda dulu gitu. Sebelum itu masuk nggak boleh pergi dulu dia. Ya. Oke, kita kembali. Jenisnya beda. Kalau dia satu ilah yang sama, maka boleh beda kuantitas tapi harus tunai. Pertanyaannya sekarang, kalau jenisnya beda, ilahnya juga beda. Contoh, 1 gram emas tuker 1 kilogram kurma. Apa hukumnya? Apakah boleh beda ukuran? Apakah 1 gram emas harus 1 gram kurma juga? Tidak harus. Ya, karena kurma jenisnya beda, emas jenisnya beda. Pertanyaan saya, ilahnya sama enggak? Emas ilahnya apa? Alat tukar. Kurma ilahnya alat tukar? Bukan, dia makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Maka berlaku boleh beda kuantitas dan tidak harus tunai. Jadi anggaplah ngasih emas 1 gram sekarang, kurmanya datang seminggu lagi boleh. Jadi boleh kredit atau boleh tidak tunai. Jadi terbagi menjadi 3. Kita ulangi pelan-pelan. Yang pertama, jenis sama, ilah sama. Wes, kaidah pertama ini pokoknya barangnya podo, dodo, plek ketiplek. Meskipun beda kualitas, pokoknya harus sama. Emas 1 gram harus dengan emas 1 gram. Jenisnya sama, ilahnya sama. Kaidah kedua, jenisnya beda tapi masih ilah yang sama. Contohnya, 1 kilogram kurma dengan 1 kilogram daging kambing misalkan. Atau 2 kilogram daging kambing. Berarti transaksinya harus apa ini? 1 kilogram kurma ditukar 2 kilogram kambing. Transaksinya harus apa?
harus tunai tapi boleh beda kuantitas. Kurmanya cuma 1 gram, 1 kilogram, tapi kambingnya boleh 2 kilogram. Karena apa? Karena dia beda jenis, sitoe kurma, sitoe kambing, tapi sama ilahnya, sama-sama makanan yang ditaker. Ya, sama-sama makanan yang ditaker. Maka boleh beda kuantitas, tapi tetap harus tunai. Pokoknya kalau ilahnya sama harus tunai. Sama-sama alat tukar harus tunai. Sama-sama makanan yang ditakar harus tunai. Nggak boleh besok atau nggak boleh nanti sore ngasihnya. Sekarang pertanyaan dijawab. 1 kilogram besi ditukar sama 5 kilogram berambang. Harus bagaimana transaksinya? Apakah harus sama kuantitasnya? Harus sama enggak? Tidak. Apakah bayarnya harus cash? Tidak. Kenapa? Kita lihat. Besi ini apa? Apakah besi makanan yang ditimbang? Beberapa orang saja yang makan besi, Pak. Enggak banyak. Hitungnya 1-2 lah saat dunia. Maka besi tidak masuk komoditas ribawi. Berarti kalau dia bukan masuk ilah manapun, enggak melebu ilah alat tukar enggak masuk, ilah makanan yang ditakar enggak masuk, berarti sakarepmu. Mau jual 5 kilogram besi diganti 1 kilogram beras, monggo. Jadi kita harus, ini kalau kita paham ini, nanti kita gampang melihat semuanya. Ya. Pokoknya kalau ilahnya sama harus cash. Ilahnya sama harus cash. Nah kalau yang terjadi di kita sehari-hari, beli pakai uang, dapat barang, berarti apa terjadinya? Apakah jenisnya sama? Jenis beda. Ilahnya sama? Ilahnya beda. Berarti, ya karep wis. Karep mau 1 kilogram beli dengan 15.000, bukan 1.000, Rp1 nggak apa-apa. Bayarnya minggu ngarep nggak apa-apa. Apa buktinya boleh? Buktinya banyak kaum muslimin sing urung bayar beras karo brambang ning warung. Itu bukti boleh. Jadi boleh karena beda ilahnya. Satunya alat tukar, satunya makanan yang ditaker atau ditimbang. Jadi itu 3 kaidah itu. Diingat-ingat pokoknya. Baik. Kita lanjutkan. Hadis selanjutnya, an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah SAW qala la tabi'u dzahab bidzahab illa mislan bimithlin. Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama. Wala tushiffu ba'daha 'ala ba'd, dan jangan kamu tambah sebagiannya atas sebagian yang lain. Wala tabi'ul warik bil warik, jangan kamu jual perak dengan perak illa mithlan bimithlin, kecuali sama. Nabi tekankan lagi dalam hadis yang lain. Wala tushiffu ba'daha wala tushiffu ba'daha 'ala ba'd, dan jangan kamu tambah sebagian atas sebagian yang lain. Wala tabi'u minha ghaiban binajis, dan jangan kamu menjual emas dan perak yang belum ada dengan kontan. Jadi tidak boleh di sini dalilnya tidak boleh menjual sesuatu yang belum ada. Jual emas tapi emasnya belum ada. Ya, makanya yang kita lihat kalau di Solo lah, saya pernah mengalaminya juga. Kita kan kalau beli yang di galeri-galeri itu kan kadang ada loket-loketnya enggak, Pak? Ada. Pakai antrian dulu, loket A itu milih-milih, loket B transaksi, loket C ngambil barang. Nah, biasanya kita ngasih uang di loket mana? B. Apakah di B kita langsung dapat emasnya? Tidak, kita suruh ngambilnya di C. Nah, ini khawatir sudah terjadi di situ riba yang telat ngasih salah satu riba nopo? Nasiah. Riba karena saya sudah ngasih uang, tapi saya belum dapat barang yang saya beli. Saya harus pindah loket dulu. Ya. Maka kita harus tegas di situ. Maka salah satu solusinya mungkin bisa ketika di tempat beli loket, ya. Ketika saya bayar emas, saya mau terima emasnya dulu. Orang-orang nek ucuk-ucuk Melayu, pengen terima dulu. Ini uangnya misalkan 1 juta, saya terima dulu. Jenengan mau ngeboxin, mau engko tak balik meneh, santai. Saya mau terima dulu. Pegang, sudah saya dapat, jenengan sudah dapat uangnya, monggo diurus. Itu sudah milik saya. Dia megang itu, ngurusi surat-surat, dikei box opo ning dhuwur, itu sudah milik saya. Sudah terjadi akad di bawah. Jadi di atas tuh yang mengikuti prosedurnya dia saya. Tapi dia harus tahu dia ini sudah akad di sini. Kasih tahu orangnya,
Mas, ini saya jual akad sama jenengan di sini. Jangan cuman kita tok yang syar'i. Yang orang yang kita ajak akad, dia juga harus tahu, Mas, ini saya akad sama jenengan di sini. Ini saya beli, saya terima barangnya. Bilang ke dia. Oke. Sudah saya terima, monggo Mas, kalau mau diurus surat-suratnya. Nanti ke atas ya. Atau biasanya ada loket yang membolehkan bayarnya di atas. Bayarnya di C. Bayarnya di loket pengambilan. Biasanya mungkin boleh nego ya. Mungkin disesuaikan saja lah. Intinya, jangan ada yang telat ngasih. Kalau pertanyaannya tadi, kalau transfer gimana? Maka karena transfer masuk ke kontemporer, maka dihukumi para ulama bilang ketika sudah masuk, sudah. Itu hitungannya masuk rekening itu sama kayak masuk kantong. Tapi orangnya nggak boleh pergi dulu. Kamu tunggu di situ. Ya, tunggu dulu, jangan pergi dulu. Transfer dulu. Oh, sudah masuk, kasih emasnya, sudah selesai. Ya. Maka ini tidak boleh menambahkan sedikit pun. Meskipun beda kualitas, meskipun beda. Lah terus bagaimana solusinya kalau mau tuker tambah misalkan? Solusinya ya jual dulu. Misalkan kita punya 5 kilogram atau 5 gram emas lama, mau diganti dengan 5 gram emas baru. Ya, nah biasanya yang punya emas baru nggak mau sama. Ya, maka solusinya jual saja dulu. Setelah dijual, nanti dari uang ini baru beli 5 gram yang baru. Ya, dijual dulu, jangan langsung ditukar karena takutnya terjadi riba fadl. Tidak sama kualitasnya. Atau seperti ini. Saya tukar 5 gram emas batang sama 5 gram emas perhiasan. Tapi yang punya 5 gram emas perhiasan minta biaya ini, emasnya jadi perhiasan tuh ada biayanya. Biaya tambahan, ongkos, boleh tidak? Boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena sama ya sudah, kalau mau jual dulu saja baru dibeli. Ya, itu nanti ada hadisnya, kita bahas di hadis terakhir nanti, seperti itu ya. Ada sahabat yang beli terus ternyata kelebihan, nggak boleh kata Nabi. Ya, kamu segitu ya segitu juga, tidak usah dilebihkan. Nanti beda kasus kalau yang dijual itu bukan emasnya. Contohnya misalkan ada orang jual permata atau berlian lah. Perhiasan berlian misalkan, cincin. Ternyata cincin berliannya itu ada emasnya sedikit. Emasnya sedikit, anggaplah cincin berliannya mungkin 10 gram, terus emasnya ada ya 0,25 lah misalkan. Apa hukumnya? Kita beli itu tapi tidak cash. Beli sekarang terus bayarnya nanti sore. Dihukumi beli emas atau dihukumi beli permata? Ulama mengatakan kita lihat ainnya. Orang kalau beli perhiasan itu yang dibeli apanya? Kalau dibeli permatanya, sekarang kita tanya, permata apakah masuk alat tukar? Permata masuk enggak. Maka kita lihat meskipun permatanya itu ada sedikit emasnya, tapi kan orang bukan beli emas yang sedikit itu. Orang beli permatanya, tapi ada include di permatanya itu ada emas 0,025 lah misalkan. Maka di sini boleh tidak cash karena orang bukan nyari emasnya, tapi nyari permatanya. Beda halnya kalau misalkan kalung misalkan. Kalung itu kan 8 gram saja itu kan baru kalungnya, belum liontin. Misalkan kalung 8 gram, terus ada permatanya gitu. Kira-kira orang kalau beli karung 8 gram itu beli permata atau beli emasnya itu? Emasnya, permata itu keikut saja, include. Karena lagi jadi ring-ringannya itu. Maka tidak boleh bayar nanti. Jadi kita harus tahu ini apa? Ini kita beli apanya? Ya, ini kita beli apanya? Baik, kita lanjut yang hadis selanjutnya. An Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dzahabu bidz-dzahabi riban. Emas tukar dengan emas riba illaha wa ha, kecuali begini dan begini. Umar menjelaskan kecuali begini, begini. Jadi langsung ngambil saat itu juga. Mempraktekkan tunai, seolah-olah tunai.
Wal burru bir burri riba illa ha wa ha. Sama, jelai dengan jelai riba kecuali tunai. Tek tek saya ngambil kamu ngasih. Wasyair bisyair riban illa ha wa ha, sama. Ya. Gandum begini kecuali riba kecuali kalau langsung. Watamar bitamar riba illa wa ha ha. Dan kurma tukar kurma riba kecuali tak kasihnya langsung saat itu juga. Ini beberapa dalil yang menunjukkan harusnya tunai itu, ya. Harusnya tunai. Harus ya dan biadin, ya. Maka menjadi problem juga jual beli emas secara apa, Pak? Secara online, ya. Sing jual di Solo, yang beli di Jakarta. Oke, deal. Ya sesok tak kirim barangnya. Emasnya tak masukin ke dalam beras misalkan. Apakah boleh? Tidak terjadi ya dan biadin di situ, ya. Solusinya imma penjualnya ini datang ke Jakarta atau dia harus cari wakil. Misalkan orang Solo, channelnya banyak, dia jual, pembelinya dari Jakarta. Oke, saya punya orang di Jakarta, penjualnya ngomong, orang Solo, saya punya orang di Jakarta, kamu tak kirimi emas. Oke, setelah itu kamu silakan ketemu sama orang ini, pembeli Jakarta ini. Nah, kamu transaksi sama dia TF ke saya, sudah masuk, kamu kasih emasnya, oke, sudah, baru pulang. Jadi itu terjadi tunai cashnya itu oleh wakilnya. Tidak apa-apa, harus ada wakilnya, tidak boleh yang via ini. Ya meskipun di sana ada perbedaan pendapat oleh para ulama, ya, diantaranya MUI, ya, membolehkan jual beli emas secara online, ya. Wallahu alam, ana lebih amannya adalah kita mengikuti hadis, yaitu cash, tunai, ya, secara ya dan biadin, dan di dalam satu majelis, takobutnya di dalam satu majelis, saling megangnya itu di satu majelis. Baik, kita lanjut. An Abi Sa'id qala kunna nurzaqu tamral jam'i ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-khiltu minat tamri fa kunna nabi'u sa'aini bi sa'. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala la sa'ai tamrin bi sa'in wala sa'ai khintatin bi sa'in wala dirhama bi dirhamain. Dari Abi Sa'id, ia bertutur, kami pada masa Rasulullah pernah mendapat rezeki berupa kurma, ya, satu jenis kurma. Kemudian kami tukar 2 sok kurma dengan 1 sok kurma. Jadi yang kurma ini kita tukar dengan 1 sok. Lalu hal ini sampai, jadi 2 sok kurma ditukar dengan 1 sok kurma. 1 sok itu kurang lebih 2,5 lah atau kurang lah. Ya anggaplah 2,5 kilo kurma ditukar sama 5 kilogram kurma. Maka ini sampai kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, tidak sah 2 sok kurma dengan 1 sok. Tidak sah juga 2 biji gandum dengan 1 sok biji gandum. Dan tidak sah juga 1 dirham dengan 2 dirham. Intinya ini riba fadl. Karena salah satu kuantitasnya berbeda. Harusnya kuantitasnya harus sama. Meskipun kualitasnya berbeda. Ya. Maka manakala terjadi barter di antara 6 jenis barang ini dengan lain jenis. Seperti emas ditukar dengan perak. Gandum ditukar dengan jelai, maka boleh ada selisih jumlah dengan syarat harus diserah terimakan di majelis. Jadi tadi, ya, jenisnya beda tapi ilahnya sama, maka boleh beda kuantitas tapi harus cash, harus tunai, ya, harus tunai. Baik. Maka dalilnya apa? Fi hadis Ubadah inda Abi Daud wala ba'sa bi bai'i dzahab bil fiddah. Dalam hadis yang lainnya Nabi mengatakan tidak mengapa menjual emas dengan perak dan peraknya lebih besar jumlahnya daripada emasnya, tapi harus secara kontan. Ini yang tadi pembahasan kaidah kedua, yaitu jenisnya beda tapi sama-sama ilahnya. Maka harus cash tapi boleh beda kuantitas. Dan seterusnya, wala bai'a bi bai'il burri bi syair wa syair aktsaruhuma yadan biyadin wa imma nasi'ah fala. Jadi intinya beda jenis, satu illah, maka harus cash meskipun beda ukuran. Apabila salah satu di antara 6 jenis ini ditukar dengan barang yang berlain jenis
dan illah sebab seperti emas ditukar bur atau perak dengan garam, maka diperbolehkannya ada kelebihan atau dibayar secara tempo atau kredit. Ini yang kaidah ketiga. Beda jenis dan beda illah. Emas sama kurma, perak sama beras, itu sudah beda jenis, beda illah juga, maka boleh beda kuantitas dan boleh bayarnya kredit atau bertempo. Apa dalilnya? An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudi ila ajalin farahanahu dir'ah. Nabi pernah, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa Nabi pernah beli makanan dari seorang Yahudi secara tempo, kredit, sedangkan Nabi menggadaikan baju besinya kepada Yahudi itu. Ini salah satu faedahnya juga kita lihat. Nabi pernah beli makanan ke orang Yahudi secara tempo. Pak. Makanan loh. Beli makanan kredit. Ya. Tidak bisa bayar beli cash. Bahkan sampai harus menggadaikan baju besi. Maka di sini di antara faedahnya adalah Nabi sederhana orangnya. Ya. Yang kedua, boleh berjual beli atau muamalah dengan ahlu kitab, ya, orang Yahudi. Ya. Kalau kita tanya hukum boleh, boleh. Maksudnya boleh itu tidak haram. Tapi kalau sekarang mungkin kita ingin boikot, ya, kita tidak suka lah, tidak ridho begitu saja. Monggo silakan. Ya, kalau kita mau boikot silakan. Mudah-mudahan niat kita memboikot karena kita ingin berafiliasi, berwala ke orang muslimin, itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar. Tapi tidak boleh kita bilang ke orang, kamu gak boikot sih, gimana sih? Nah, itu sudah pilihannya dia. Toh hukumnya halal, ya, tidak haram. Tapi kalau kita mau menelusuri jalan boikot silakan. Ya, dengan tanpa meremehkan orang-orang yang belum bisa maksimal melepaskan diri dari produk-produk Yahudi. La'anatullahi alaihim. Ya. Intinya jangan sampai memberatkan. Jangan sampai kita terlalu sibuk ngurusi orang yang nggak boikot padahal itu halal, tapi kita nggak sibuk ngurusin orang yang riba padahal itu jelas haramnya. Seolah-olah yang halal malah jadi haram, riba yang jelas haram jadi nggak terlalu penting-penting banget. Nah, jangan seperti itu, ya. Yang lebih baik apa? Kita tinggalkan yang jelas-jelas haram, kita berusaha untuk menjauhi barang-barang atau meniatkan untuk kita berwala kepada kaum muslimin dan tidak berwala kepada dan berbarok kepada kaum Yahudi la'natullahi alaihim. Baik, kita lanjut. Ketahuilah dalam Subul Salam Al-Amir As-Su'ani menyatakan bahwa para ulama telah sepakat atas bolehnya barang ribawi, barang yang bisa ditakar atau ditimbang, ditukar dengan barang ribawi yang berlain jenis, baik secara tempo meskipun ada kelebihan jumlah atau berbeda beratnya. Ya, ini yang tadi kita bahas ya. Jadi beda jenis, beda illah, itu ulama membolehkan. Misalnya emas ditukar dengan gandum, perak dengan gandum, dan lain sebagainya yang termasuk barang yang bisa ditakar. Namun, tidak boleh menjual kurma basah dengan kurma kering. Kurma basah itu kurma yang baru dipanen. Ya, belum mengering. Tidak boleh menjual kurma basah dengan kurma kering. Nah, ini nama jual belinya namanya muzabanah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muzabanah wal muzabanah bai'us thamari bit tamar kailan wa bai'ul karam bizabibi kailan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melarang muzabanah. Apa itu muzabanah? Menjual buah-buahan yang masih di pohon dengan kurma yang sudah ditakar. Contohnya, saya punya kurma yang sudah panen 1 kilo atau 10 kilo. Saya mau tukar dengan kurmamu yang masih di pohon ini yang sudah siap panen 10 kilo juga. Maka ini tidak boleh. Ya. Karena kurma yang masih basah, ya, yang baru dipanen 10 kilo, itu nanti kalau dia sudah mengering, maka dia tidak 10 kilo lagi. Ya. Jadi ini ada tidak sama, ada riba fadl. Kecuali ada pengecualian. Pengecualian yaitu pemilik ariyah. Apa itu pemilik ariyah? An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW rakhkhasa li sahibil ariyah an yabi'aha bi kharsiha minat tamar. Zaid bin Thabit mengatakan Rasulullah SAW memberi kelonggaran kepada pemilik ariyah. Pemilik ariyah itu orang-orang miskin. Ya. Orang-orang miskin yang dia punya pohon kurma. Ya. Sudah siap panen masih basah.
dia butuh kurma kering yang siap makan. Dan dia nggak punya harta apa-apa lagi. Harta saya ya ini kurma yang siap panen ini. Maka khusus kondisi ini boleh nuker kurma yang siap panen masih basah itu dengan kurma yang sudah kering dengan mengira-ngira takarannya biar sesuai. Khusus orang miskin, ya, yang nggak punya apa-apa lagi. Saya nggak punya harta apa-apa lagi. Saya butuh makan. Saya butuh kurma kecil lah. Saya cuma punya harta kurma ini. Saya mau tuker kurma yang masih sudah kering, sudah siap santap, ya, bukan yang masih basah seperti ini. Maka ini kalau hukumnya bukan orang yang membutuhkan, maka dia muzabanah, tidak boleh. Tapi kalau dia orang yang membutuhkan, maka ini dibolehkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sudah masuk ini ya? Oke. Baik, itu pembahasan kita terkait riba. Jadi intinya riba terjadi pada 6 komoditas ribawi, yang mana 6 ini dilihat ilahnya menjadi 2 sebab, 2 ilah. Ilah pertama yaitu alat tukar, dan ilah kedua yaitu makanan yang ditakar. Maka jika ini terjadi, kita harus perhatikan kaidah tadi. Kaidah pertama, jenisnya sama, ilahnya sama, maka harus tunai dan sama kuantitasnya. Kaidah kedua, jenisnya beda, tapi masih ilah yang sama, maka tetap tunai, tapi boleh beda kuantitasnya. Kemudian yang paling longgar dan yang terjadi di sehari-hari kita adalah kaidah ketiga. Jenisnya beda, ilahnya beda. Satunya uang, satunya alat tukar, satunya makanan ditakar, boleh. Beda ukuran, boleh. Ngutang dulu, boleh. Kredit, boleh. Tempo dan lain sebagainya. Yang ini yang sering terjadi di sekitar kita. Karena sudah jarang ya barter-barter. Paling kita seringnya ya barter uang dengan barangnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang selalu perhatian dengan harta yang kita makan, transaksi yang kita lakukan, dan mata pencaharian yang kita lakukan di dalamnya ada jual beli, bersih dari riba dan bersih dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.